Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, gimana kabar Bu Sri? Alhamdulillah Bapak. Ah, gimana nih? Ada apa nih Pak? Ini sesuai dengan yang sudah dibicarakan dan diagendakan Ibu Sri. Kan Bu Sri mau melaksanakan supervisi Iya, dengan Pak Wali. Hmm. Apa Bu Sri tujuannya? Saya tujuan mensupervisi ini mendengar kabar dari Pak Wandi ini bahwa ada anak yang sering bolos, Pak. Jadi saya ingin mengetahui nih perkembangan peserta didik itu apakah masih membolos atau ada strategi-strategi apa nih yang dari Pak Wandi nanti dilaksanakan. Kenapa anak tersebut bisa membolos lagi? Oh iya, ya. Jadi untuk meningkatkan disiplin siswa itu ya. Ya betul, masuk Ini Bu disiplin Sri karena siswa. waktunya sekarang sudah mau jam duhur ya. Ya. Bolehlah dilanjut ya Bu Sri ya. Nanti saya Ya, akan siap Bapak. ikut melihat gitu ya bagaimana Iya. proses supervisinya diizinkan ya Bu Sri ya. Siap Bapak. Nanti saya akan kabari Bapak setelah Makasih ya supervisi Bu Sri. Nanti selesai. saya Silakan. memantau Bu Sri ya. Ya, silakan Terima Bapak. kasih. Terima kasih banyak Assalamualaikum. Bapak. Mangga, waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Bu. Pak Wandi, maaf izin masuk kelas saya ya. Boleh. Iya. Dilihat-lihat dari tadi saya di luar nih lihat Pak Wandi. Kayaknya ada suatu kegelisahan dan kekhawatiran nih Pak Wandi. Ada apa nih? Tapi saya mengkondisikan anak dulu ya Bu ya. Ya, siap. Anak-anak dengarkan dulu ya kelas yang tadi. Bapak ada urusan dulu dengan Bu Sri. Bu Sri kita di luar aja, takut ngeganggu Sudah yang. Pak. Oke. Maaf nih Pak, saya ngeganggu nggak nih saya masuk kelas? Nah, kan tadi saya agak ini juga Bu. So gimana Bu? Iya tadi saya lihat nih, saya perhatikan dari kemarin nih, atau tadi juga saya lihat Bapak seperti ada kegelisahan gitu. Saya dengar dari rekan saya, Pak, Bu Tita nih katanya Pak Wani lagi ada masalah anaknya nih yang suka ada yang bolos. Makanya saya penasaran Pak, saya mendekati Bapak pengen berbicara secara langsung. Mungkin Bapak bisa sharing dengan saya ada apa gitu. Itu Bu Tita ya main bilang-bilang aja. Padahal saya baru ngomong aja permasalahannya sedikit. Bukan Tapi Bu udah Tita bilang aja, Pak. Bukan, lain. iya, bukan Pak Bu Tita aja, Pak Adam juga cerita sama saya, Pak. Aduh itu Pak Iya, Adam. Juga Pak Adam. Laki-laki jadi cepu. Aduh, padahal saya tadinya bilangnya udah bilang-bilang bahwa, aduh, padahal jangan bilang-bilang ya permasalahan saya. Tapi nggak apa-apa Bu, mungkin saya ngobrol dengan Pak Adam, terus saya juga ngobrol dengan Bu Tita. Ada solusinya Bu dengan malah menasehatin aja nggak ada solusi sama sekali seperti itu ya Bu ya. iya, Ya, mungkin Ibu sudah mendengar mungkin ya Bu ya. iya, sudah mendengar, Pak. Cuman tujuan saya kesini tuh kira-kira apa nih Pak yang akan Bapak ungkap sebelum tujuannya untuk istilahnya ke anak tersebut Pak. Apakah ada sesuatu yang ingin tujuan untuk perbaikan ke anaknya, tujuan dari Bapak sendiri kira-kira apa? Biar lebih jelasnya lagi ya Bu ya, saya akan menceritakan saya pusing dengan permasalahan ini nih. Ini sebenarnya takutnya Ibu mendengarnya hanya setengah-setengah nih dari kita dan salah persepsi atau jadi setelah saya itu maaf Bu, kelasnya agak berisik. Mungkin bukan ada nih lahan dia itu masalahnya polos Bu sampai sekarang saya belum kenapa sering bolos makan cukup sekolah. Jadi saya ingin terus saya kadang ngobrol dengan wali kelasnya hanya bilang kayak gini aja Bu. Mungkin anak tersebut malas seperti itu Bu. Terus saya juga ke guru BK nih Bu, ngobrol dengan guru BK sama guru BK juga katanya kalau guru BK karena dengan berbagai macam kesibukan ya Bu ya BK sedang ada pelatihan, mungkin saya juga belum ngobrol atau bahkan guru BK juga belum memanggil anak tersebut. Nah, tapi kita kan waktu ini terus berjalan nih Bu, jangan sampai anak ketidakhadirannya sangat tinggi. Nah, saya ingin mencari solusinya gimana ya Bu ya, kalau misalkan anak yang tidak bolos seperti itu, nah, malas atau apa?
Tapi sebelumnya Bapak sudah mencari belum latar belakangnya kenapa sih anak melakukan seperti itu, Pak? Atau sudah mengorek-ngorek nih identifikasi apa nih yang Bapak lakukan? Ini anak nih sudah terlihat kenapa sih selalu melakukan itu gitu. Mungkin sudah melihat keadaan di rumahnya seperti apa gitu, Pak. Apa Bapak sudah mencari ke situ ke arah situ? Itu salah satu permasalahan ya. Itu adalah salah satu kan atau kesalahan saya juga kan urusan ibu yang keadaan siswa saya belum melaksanakan apa-apa terhadap siswa Jadi belum belum dilihat latar belakang ini apa peserta didik kenapa melakukan seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira karena kita belum tahu latar belakang anak itu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan nih untuk mengetahui mengidentifikasi masalah yang ini sekarang muncul anak bolos itu? Apakah ada niat Bapak untuk memanggil anak tersebut atau memanggil orang tuanya untuk mengetahui kenapa sih anak tersebut melakukan itu? Ya Bu, mungkin yang barusan Ibu sebutkan juga mungkin solusi atau sarannya yaitu saya akan memanggil siswa tersebut, saya ingin mengajak ngobrol siswa tersebut, apa alasan sampai beberapa hari tidak masuk sekolah. Karena kejadian ini bukan hanya minggu satu, minggu ya, terus saya juga melihat di kelas Bu, anak di hari-hari itu tidak masuk, jadi ketahuan sudah ketahuan masalahnya seperti apa, apa yang menjadikan apakah gara-gara pelajaran saya, mungkin saya juga akan memberitahu dulu di awal terkait tersebut, saya ngobrol lebih sibuk, kalau BK-nya sudah tidak sibuk atau tidak ada kegiatan dengan Iya Pak, mungkin ini anak-anak terlalu jadi kita berbicaranya agak terpotong-potong ya Pak. Kurang jelas. Baik Pak, kalau misalkan Bapak udah mengidentifikasi dan memanggil peserta didik dan orang tua, ada rencana hal lain apa Pak selain memanggil orang tua dan anak tersebut? Kira-kira Bapak memiliki rencana apa untuk mengantisipasi masalah yang dilakukan anak tersebut? Mungkin salah satunya saya akan melakukan ngobrol ya Bu, lebih ngobrol dengan menyampaikan hal yang tidak mau menyebutkan hal-halnya adalah sesuatu saya tidak tahu di rumah itu anaknya itu seperti apa. Nah, tadi saya memanggil orang tua juga Ibu terkait tentang apakah di rumahnya itu apakah langsung ke awalnya juga anak tidak sekolah bahkan orang tua juga mengetahui tidak masuk kelas. Jadi koordinasi juga dengan guru yang lainnya yang bekerja di kelas tersebut apakah siswa tersebut memang tersebut tidak sepertinya. Yang ketiga mungkin saya akan lebih saya ingin bertanya kenapa sih siswa tersebut tidak Iya Pak, setelah pemanggilan itu kira-kira nanti ke depannya nih Pak, apakah dari itu sudah dilakukan apa ya? Sudah dilakukan pemanggilan itu ya? belum. Oh, belum. Jadi kapan kira-kira Bapak akan melakukan pemanggilan tersebut? Mungkin pemanggilan rencana-rencana yang baru saya sebutkan besok mungkin besok karena hari ini saya juga sudah terakhir mungkin besok Bu. Nah, tersebut dulu kebanyakan memanggil siapa untuk ngobrol seperti itu. Nah, Bapak akan rencana besok memanggil ya. Kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan nih untuk ketika pemanggilan itu anak tersebut tuh langsung apa yang kita arahkan itu dia nurut gitu. Kira-kira ada strategi nggak Pak? Ketika nanti pas Bapak memanggil nih.
Karena permasalahannya juga kita belum tahu ya ini nih permasalahannya kenapa strategi yang akan saya lakukan ketika melakukan tindakan saya akan tanya dulu kenapa sih menanya kondisi anak tersebut Bu, menanya kondisi anak tersebut apakah mungkin saya akan lebih banyak bertanya Bu, kenapa anak tersebut sampai melakukan tindakan lolos apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut lolos seperti itu. Jadi saya akan panggil, tapi ketika akan panggil bukan manggilnya juga strateginya Bu, saya tidak akan langsung kayak ya, Bu, seperti itu. Saya paling akan melihat anak tersebut dalam kondisi lagi senang atau lagi gimana, saya akan mengajak ngobrol secara baik-baik Bu. Jadi anak juga tidak ada apa ya, tidak ada defense. Pasti anak akan mempersiapkan dipanggil takutnya ada permasalahan, tapi saya akan melakukan strateginya seperti ajak ke teman seperti itu Bu. Itu salah satu. Iya. Nah, ketika memanggil nih Pak, kira-kira tindak lanjutnya nih, ini misalnya kita tahu nih alasan anak pasti kalau melakukan itu pasti ada alasannya Pak ya. Kira-kira alasannya misalkan tidak bisa diterima oleh kita, apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Misalnya alasannya itu di luar praduga kita bahwa anak tuh bolos itu karena alasannya yang tidak sesuai dengan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan misalkan. Itu apakah ada solusi dari Bapak untuk menyelesaikan? Kalau misalkan alasannya itu yang tidak kita duga ya Bu ya. Contoh misalkan anak itu bolos itu karena untuk membantu orang tuanya berdagang nih Bu nih. Salah satu saya pernah menangani kasus yang anak yang tidak bolos itu karena untuk membantu orang tuanya di satu pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya belajar, tapi di satu pihak udah dari lama sih sebetulnya terbatas kata bapak nih Pak satu tersebut. jam mungkin Kalau seandainya ada permasalahan yang salah satunya saya barusan sebutkan, nanti saya akan mencari terus pendamping kalau bapak terus pendampingnya dia mau terus pendampingnya saja saya menghadirkan ada permasalahan yang kan sama rekrutnya apa ya, yang rekan saya yang terus dilaksanakan di sekolah masing-masing. permasalahan yang Selesaikan atau solusinya aja. Burin Misalkan kemarin teh ngobrol sama Burina tuh Burina kemana ya sih belum ada wae ini ya makanya sama ngobrol lah duaan sama Burina terus nyungkeun pendapat apakah Bapak melaksanakan dengan peserta dispensasi itu apakah perlu dukungan dari orang lain Pak, misalkan berbicara dengan guru, dengan kepala sekolah, atau dengan istilahnya pihak-pihak terkait gitu Pak yang bisa membantu permasalahan Bapak? mungkin kita yang namanya itu tidak bisa berjalan sendiri ya Bu, kita harus ada banyak yang lain terus saya juga akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang Nah, atas ngobrolnya Bu sama Bu Eni sampai ada juga atas satu pernyataan si Bapak. ya Bu, gitu. Kalau seandainya ada terselesaikan mungkin dengan atas ngobrol sih sama Bu Eni tadi ini santun udah Bapak ngayeukeun waktunya gitu sampai sama Bapak udah dah emang atas. Nah, kira-kira kalau sudah ada kerjasama itu apakah ada tindak lanjut setelah ini Pak? Jika anak itu bisa mengalami perubahan, tidak membolos lagi, kira-kira strategi jitu apa yang akan Bapak yang terakhir nih, strategi untuk meningkatkan kehadiran disiplin peserta didik itu setelah tidak melakukan hal itu. Kira-kira strategi apa nih biar tidak melakukannya lagi? saya ingin melihat dulu Bu di awal, ingin melihat mengidentifikasi dulu salah berbagai macam cara tindakan ternyata saya akan misalnya kalau tadi secara personal ya saya akan coba dengan beberapa guru atau mahasiswanya kalau misalkan
jalannya buntu mungkin kita bersama-sama bukan berbagai pihak yang tadi itu Bu, yang bisa menjadi apa ya, yang bisa menjembatani mungkin, bisa ada yang memberikan solusi dan sebagainya. Karena kalau misalkan takutnya tersebut akhirnya di akhirnya itu sampai misalkan keluar dari sekolah ini, kita mengangkat Bapak Kakak mending dengan banyak orang seperti itu Bu, atau keluarga solusi terakhir. Ini saya ada satu lagi nih Pak, setelah Bapak Wandi bicara seperti itu, ada yang di benak saya tuh ingin nanya seperti ini. Ada nggak kira-kira guru yang bikin nyaman anak itu untuk bercerita, Pak? Takutnya mungkin kalau kita menghadapi dengan seperti itu, atau rekannya dia bercerita berani bercerita dengan rekannya, atau dengan guru yang lain yang bisa menjembatani bahwa anak itu berani berbicara. Mungkin kadang-kadang anak itu kan takut untuk menyampaikan sesuatu karena dia, aduh, ragu. Ada nggak orang lain selain Kalau melihat guru yang lain atau teman? yang lain nggak ada ya Bu ya. Nggak ada ya, berarti. Ini saya akan menceritakan ini, ada teman dekat. Nah, itu dekatnya juga ngobrol dengan siswa tersebut agar mau menerima saran atau mau menerima saya kalau dengan guru lagi Enggak ya, Pak. mudah-mudahan bisa seperti itu. Iya, iya. Nah, berarti dalam kalau jangka berapa lama nih, Pak? Mau berapa kali pertemuan berbicara dengan anak terus memberikan arahan itu mau kira-kira berapa lama rencana Bapak untuk melaksanakan pendampingan sampai dia berubah? Dilihat dari perkembangannya Bu, mungkin sampai anak tersebut masuk. Ya, berarti dilihat dari awal dulu tadi. Maaf tadi agak terputus-putus juga Pak, jadi saya kurang jelas masuk. Ya, oke Pak Wandi, mungkin dengan pemecahan permasalahan yang dialami Pak Wandi, semoga bisa terselesaikan dan anak tersebut juga bisa berubah sikap yang tadinya disiplinnya kurang bagus, sekarang mungkin menjadi disiplin yang positif ya Pak ya, apalagi dikembangkan di sekolah dengan guru kelasnya Bapak yang mendampinginya, insya Allah lah anak tersebut mungkin bisa berubah ya Pak ya. Iya, mungkin saya di sini hanya sebentar Pak, saya akan lanjut ke kelas lain mau lihat Bu Tita nih, tadi juga udah coba chat saya, Bu Sri ini mana katanya, jadi saya akan kembali lagi ke Bu Tita bicara sebentar dan saya akan langsung ke kantor karena ada Bapak pengawas tadi juga udah siap akan menemui saya lagi nih, mau tahu gimana tadi supervisinya. Mungkin seperti itu ya Pak Wandi. Ya, justru saya terima kasih ya Bu ya, sudah ada gambaran lagi terhadap bagaimana apa yang harus saya lakukan terhadap anak tersebut. Saya juga sama mau masuk ke kelas lagi. Ya, tapi Pak Wandi tenang nggak berbicara sama saya nih sharing? Takutnya nanti Pak Wandi nggak suka lagi ngobrol sama saya. Gimana perasaannya Pak Wandi? Ada gambar bagaimana? solusinya, jadi saya senang-senang aja seperti itu Bu. Makasih banyak ya Pak Wandi ya. Sampai ketemu lagi nanti kita rapat intern dengan pihak yang lainnya Pak Wandi ya. Kita ketemu di kantor mungkin ya. Oke, saya pamit ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abdul. Ya, setelah saya melakukan supervisi Pak dengan Pak Wandi, alhamdulillah ada solusi dan ada strategi-strategi di Pak Wandi juga ingin merubah peserta didik yang kurang disiplinnya rendah. Jadi mungkin nanti ke depannya siswa itu akan memiliki, jadi Pak Wandi itu punya target bahwa anak itu tidak akan bolos lagi. Semaksimal mungkin akan berubah dalam kehadiran seperti itu yang saya berbicara. Ya, terima kasih Bu Sri. Itu ya, saya juga tadi mengerti ya, mungkin ada gangguan. Iya, gangguan ini suaranya kurang dari Pak Waninya. Iya, kurang jelas Pak, kurang jelas. Sampai saya ngedeket-deketin telinga gitu ya. Iya, saya juga sama sampai begini saya. Sampai mata saya itu layar itu, saya jadi kepikiran Pak Wani mirip siapa gitu. Ternyata ketemu. Jadi Pak Wani itu ternyata hampir mirip dengan Ikang Fauzi gitu ya.
Karena suaranya kurang, jadi saya, wah ada Kang Pauji gitu ya, karena suaranya kurang jelas, jadi saya mendekat-dekat ke monitor gitu ya. Tapi luar biasa sekali itu ya, dari percakapan yang barusan itu ya. Tirtanya itu tercapai gitu ya, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, catatan yang lainnya di dalam hal mendengarkan secara aktif, Bu Sri itu benar-benar apa namanya mendengarkan sekali gitu ya, mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Pak Wani, sehingga Pak Wani itu seorang Sunda mah nyerocosnya gitu kan, cos, tapi Bu Srinya mendengarkan gitu ya. Kemudian bisa terpancing Pak Wani itu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sri yang berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang jawabannya pendek, dan yang tidak kalah pentingnya, ya, yaitu Bu Sri selaku coach ini, dia apa namanya memberdayakan coachnya. Jadi coachnya itu diberdayakan untuk menemukan apa yang solusi-solusi dan identifikasinya. Itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, yang barusan saya sebutkan itu, Pak Wani, Bu Sri itu ada di dalam penilaian tuh ya, yang dari LMS tuh ya. Mungkin apa namanya, karena kita ini mau direkap ya, jadi tidak menutup kemungkinan, satu saja kelemahannya itu ya, sepertinya mohon maaf tuh ya, tidak hadir penuh untuk Pak Wani gitu ya, tidak bisa hadir penuh untuk Pak Wani karena tidak bisa ditutup-tutupi, ada suara sedang rapat ya. Jadi sepertinya Pak Wani harus di apa namanya, harus dipertanyakan itu ketulusan hadir penuh di hati Pak Wani itu. Itu saja mungkin ya dari saya. Terima Itu kasih karena sedang Bapak. rapat ya Bu Sri ya. Iya, saya lagi rapat ini Nah, Pak. jadi tidak perlu untuk coaching Pak Waninya itu ya, kehadirannya itu. Mila ternyata 1 jam 1 orang. Sedang rapat. Itu saja. Terima kasih, yang pasti kita happy ya dalam kegiatan ini walaupun sudah siang, dia yang pasti kita happy. Terima kasih Bu Sri. Ya sama-sama Bapak atas Terima masukannya kasih semuanya. atas apa namanya, hasil nanti rekamannya. Ya Dari saya siap-siap. itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.